Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya dulu di saat kami belum menikah. Ketika kami belum menikah, istri saya bekerja di luar pulau di salah satu bank ternama, yang mana di saat itu pernah ditugaskan untuk mencatat hutang piutang yang berbunga. Ada praktik ribawi di situ. Sehingga ketika saya ada niat untuk menikahi istri saya, maka saya anjurkan di saat itu untuk keluar dari pekerjaannya, karena dia sebagai penulis sekaligus sebagai saksi orang yang berhutang, yang ada praktik ribawinya. Karena penghasilannya itu pastilah ada unsur keharaman yang nantinya berbahaya bagi lahir dan batinnya atas siapa saja yang memakan penghasilannya tersebut. Namun istri saya dulu masih muda, mungkin pertimbangannya tidak sematang sekarang. Jadinya tidak langsung mengiyakan masukan dari saya, dan akhirnya istri saya bermimpi. Mimpinya istri saya itu bekerja di kantornya. Dia lembur sendirian, tapi ketika menghidupkan saklar untuk menghidupkan lampunya, di saat itu tiba-tiba terjadilah konsleting yang akhirnya membuat kantornya itu terbakar. Namun istri saya selamat keluar dari kantor tersebut. Ketika meminta tolong kepada orang-orang di sekitarnya, tidak ada yang mau menolong. Seolah-olah orang-orang itu tidak menggubris permintaan tolong istri saya. Kemudian istri saya terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Perlu diketahui, mimpi dan ilmu takwil mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang kedua hal tersebut. Beberapa dalil diantaranya yang perlu diketahui untuk seluruh umat Islam. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990, Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Di dalam Al-Quran,
Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan sebagian dari takwil mimpi. Terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Contoh mimpi banyak terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Yusuf, surat Al-Anfal, Al-Fat, dan yang lainnya. Anda bisa baca dalil-dalil yang lain terkait mimpi pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami istri saya adalah Allah menganjurkan kepada istri saya untuk keluar dari kantor tempat dia bekerja karena pekerjaan itu adalah haram dari sudut pandang syariat Islam karena mengandung praktik ribawi. Dia sebagai penulis dan sekaligus sebagai saksi. Hal itu terkait dalil-dalil syariat tentang keharaman praktik ribawi. Beberapa di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat yang lain pada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 278 Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 279 Allah Ta'ala berfirman, maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda tentang terlarangnya riba tersebut. Disebutkan di dalam hadis muttafaq alaih, beliau bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Di dalam hadis riwayat Tabrani, beliau bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, beliau bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Nah, itulah kenapa istri saya mendapatkan mimpi tersebut. Allah menunjukkan perhatiannya kepada istri saya yang awalnya dimulai dari saya sebagai orang yang ingin menikahinya. Di dalam kehidupan nyata sudah memberi peringatan yang mana hakikatnya semua nasihat kebaikan yang diperoleh manusia itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi, kalau kita mendapatkan nasihat kebaikan dari orang lain, meskipun itu orang kafir sekalipun, maka kita lihat nasihatnya. Jika itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, kalau kita sudah melihat itu baik, pertimbangkanlah, jangan diremehkan. Nah, begitu juga yang dialami istri saya ketika dia belum mampu untuk melaksanakan apa nasihat saya di saat itu, maka Allah menguatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya diperantarakan melalui saya di dalam kehidupan nyatanya, akhirnya tersambung di dalam alam gaib bernama mimpi yang akhirnya visualnya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, itulah fungsi dari kita mengimani mimpi sehingga kita mendapatkan pemberitahuan kabar gembira dari Allah bahwa kita telah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sarana petunjuk melalui mimpi. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.